Halo semuanya, perkenalkan nama saya Catherine Stefani. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tugas yang ada dari video sebelumnya dan saya akan membahas tugas yang kedua. Sebentar saya akan share screen. Em, ini bukan di sini. Oke. Oke, kita lanjutkan. Oh, ini udah yang Pak Budi tadi. Oke, yang soal kedua. Buatlah ini yang ketiga. Oke, dari sini. Buatlah program untuk menampilkan pola sebagai berikut. Misalnya inputnya 5, outputnya akan seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita bisa lihat ini outputnya ini tuh kan tadi 5 inputnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tinggi segitiganya itu berdasarkan sama inputnya. Berarti inputnya adalah tinggi segitiga. Kemudian kita lihat ini untuk ini di baris pertama ada 1 angka, di baris kedua ada 2 angka, di baris ketiga ada 3 angka, di baris keempat ada 4 angka, dan di baris kelima ada 5 angka. Tapi bisa kita lihat bahwa angkanya ini tuh tidak di-reset setiap kali turun baris, melainkan ini berlanjut 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan kembali lagi ke 0. Kalau sebenarnya tadi awalnya saya berpikir di baris terakhir itu tuh memang dia tuh harus reset lagi, mulainya dari nol, kayak langsung langsung ngitungnya tuh dari 0, 1, 2, 3 lagi. Tapi kemudian ada contoh kedua, yaitu input 7, dan kita lihat di baris terakhirnya ini tuh tidak dimulai dari nol seperti ini. Berarti kita bisa asumsikan bahwa baris terakhir pun mengikuti aturan di baris-baris sebelumnya, yaitu melanjutkan urutan angkanya yang mentok di angka 9 dan setelah 9 balik lagi ke angka 0. Oke, kita langsung mulai saja ke penjelasan coding. Pertama-tama kita mulai, kemudian kita deklarasikan isi variabel. Ini salah, ini harusnya isi variabel T sebagai 0. Bener deh. Sebagai 0. Iya, saya sayang salah. Kemudian masukkan tinggi segitiganya. Misalnya saya masukkan T-nya ini tuh 5. Kemudian kita mulai proses perulangannya. Yang pertama itu kita lakukan perulangan untuk nilai I, dari I-nya itu nilainya 1 sampai I-nya bernilai T. Dan dengan syarat I harus kurang dari atau sama dengan T. Kalau benar, maka kita akan melakukan perulangan lagi untuk J dari nilainya dari J yang bernilai 1 hingga J bernilai I. Dengan syaratnya itu tuh, syarat yang harus dipenuhi adalah J kurang dari atau sama dengan I. Dan kalau benar, kita akan lakukan perintah-perintah yang di bawah ini, yaitu menampilkan variabel A dan spasi. Jadi kita tampilin dulu variabel nilai A-nya, kemudian kita tambah spasi, kemudian sebenarnya untuk spasinya ini tuh opsional saja, tapi untuk kepentingan estetika, saya tambahkan spasi. Terus kita lakukan operasi A, perubahan nilai A, yaitu untuk menambah satu nilai A, supaya nilainya itu berlanjut terus. Kemudian kalau misal kita bikin permisalan, kalau misalnya A itu 10, A-nya itu akan diubah menjadi 0 lagi. Kemudian setelah ini loop yang kedua ya. Kemudian kalau loopnya yang kedua ini tuh udah full, udah nggak bernilai benar lagi, akan dilanjutkan ke perintah selanjutnya dari loop yang pertama tadi, yaitu pindah ke baris yang baru. Kemudian kalau itu udah dipenuhin juga, syaratnya udah tidak bisa dipenuhin lagi, maka akan dilanjutkan ke perintah selanjutnya. Tapi kita akan coba bahas dulu contoh tadi yang T adalah 5. Oke, kita mulai dari I sama dengan 1. Karena tadi pengulangannya ini dimulai dari 1 kan, 1 itu tuh kurang dari sama dengan 5. Itu bernilai benar. Maka dilanjutkan dengan J, dengan loop yang kedua, yaitu loop J. J nilainya itu 1. 1 kurang dari sama dengan 1 bernilai benar. Maka loop keduanya dilanjutkan. Maka dia akan mencetak nilai A yang bernilai 0, kemudian dia akan merubah nilai A menjadi 1, kemudian akan diperiksa pula apakah A itu adalah 10 atau tidak, dan di sini tidak, jadi nggak dilakukan apa-apa. Kemudian J-nya itu tuh ditambahin lagi untuk melakukan loop kembali. Di sini J-nya 2. 2 itu tidak kurang dari sama atau
tidak kurang atau tidak sama dengan 1. Maka loop yang kedua tadi itu berhenti. Kita balik lagi ke loop yang pertama. Ini saya loop keduanya berhenti, terus kita akan menambah baris yang baru. Kemudian I sama dengan 2. I 2 ini bisa diperiksa, 2 itu kurang dari atau sama dengan 5, yang itu bernilai benar. Kemudian kita masuk ke loop yang kedua, J sama dengan 1 lagi, karena kan dia pengulangan yang di dalamnya, jadi dia tidak melanjutkan nilainya. Kemudian J sama dengan 1, 1 itu kurang dari sama dengan 2, benar. Kemudian jadi kita laksanakan yang perintah di dalamnya, yaitu mencetak nilai A yang sekarang sudah bernilai 1 ya. Kemudian A-nya itu kita ubah lagi, kita tambah 1 lagi menjadi A sama dengan 2. Terus kita periksa pula apakah nilai A-nya itu 10 atau tidak. Karena tidak, maka akan dilanjutkan saja. Tunggu sebentar ya. Salah teman. Tunggu sebentar. Saya pause dulu. Oke, maaf karena gangguannya tadi. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sampai mana? Sampai sini aja ya, anggap. J sama dengan 1, makanya benar. Kemudian dilanjutkan. Nah, nilai A-nya tadi kan udah bernilai 1. Jadi sekarang kita tambahin lagi, jadi A-nya bernilai 2. Diperiksa apakah 10 atau tidak. Tidak. Jadi kita langsung aja loncat ke J-nya ditambah dan dilanjutkan ke loop selanjutnya. Di loop selanjutnya itu J-nya sama dengan 2. 2 itu masih kurang dari sama dengan 2. Jadi benar, kita lanjutkan lagi dengan mencetak nilai A yang tadinya yang udah bernilai 2. Kemudian kita ubah nilai A-nya menjadi 3 karena kita tambahin 1. Tunggu sebentar, maaf. Terus kita periksa lagi apakah A-nya itu sama dengan 10 atau tidak. Karena tidak, kita lanjutkan saja ke J sama dengan 3 yang udah tidak memenuhi lagi syarat kurang dari atau sama dengan 2. Kemudian kita tambahkan baris baru, kita pindah ke baris baru lagi, dan kita lanjutkan ke I yang adalah 3. 3 itu kurang dari sama dengan 5. Benar. Terus kita mulai lagi loop yang J itu 1, 1 itu kurang dari sama dengan 3, benar. Maka kita mencetak nilai A yang tadi sudah 3, kemudian kita ubah lagi nilai A-nya menjadi 4, kemudian kita periksa apakah A sama dengan 10, tidak. Makanya kita lanjutkan lagi ke perulangan J yang sama dengan 2. J sama dengan 2 itu kurang dari sama dengan 3, benar. Maka kita mencetak nilai A yang tadi sudah bernilai 4, kemudian kita ubah nilai A-nya menjadi 5 dengan menambah 1, kemudian A-nya itu masih belum juga memenuhi syarat A sama dengan 10, maka itu tidak kita lanjutkan, dan kita lanjutkan saja langsung ke perulangan yang ketiga. J sama dengan 3. Bukan perulangan ketiga. J sama dengan 3 itu masih memenuhi syarat 3 kurang dari sama dengan 3. Itu masih bernilai benar. Maka kita mencetak nilai A yang tadi bernilai 5, kemudian kita tambahin lagi 1, dan A-nya itu menjadi 6 sekarang. Kemudian kita periksa apakah A-nya sama dengan 10, tidak. Kemudian kita lanjutkan lagi ke J sama dengan 4. 4 itu tidak bisa memenuhi syarat kurang dari sama dengan 3. Maka kita hentikan loop yang kedua tadi. Kita tambahkan baris baru, kita pindah ke baris baru, dan kita lanjutkan ke loop yang pertama tadi. Kita lanjutkan loop yang pertama tadi dengan I sama dengan 4. 4 itu memenuhi syarat kurang dari sama dengan 3 atau kurang dari sama dengan 5. Karena bernilai benar, maka dilanjutkan dengan memulai loop yang kedua. J sama dengan 1 itu memenuhi 1 kurang dari sama dengan 4. Kemudian kita mencetak pula A yang tadi yang sudah kita hitung sama dengan 6. Kemudian A-nya itu kita tambahin 1 dan menjadi A sama dengan 7. Dan kita cek pula apakah memenuhi syarat A sama dengan 10? Tidak. Maka kita lanjutkan perulangan yang keduanya dengan J sama dengan 2. J sama dengan 2 itu memenuhi syarat kurang dari sama dengan 4. Maka kita lanjutkan dengan mencetak nilai A yang sudah bernilai 7. Kemudian kita ubah lagi nilai A-nya menjadi 8. Kemudian kita cek lagi apakah sama dengan 10? Tidak.
Kemudian kita lanjutkan lagi ke perulangan kedua, yaitu J sama dengan 3, yang masih juga memenuhi syarat kurang dari sama dengan 4. Kemudian maka dari itu kita akan mencetak nilai A yang sekarang bernilai 8, dan kita tambahin 1, nilai A-nya itu tuh sekarang jadi A-nya itu sama dengan 9. Kemudian kita memeriksa apakah A-nya itu sama dengan 10, tidak. Maka kita lanjutkan lagi ke J sama dengan 4. J sama dengan 4 itu masih memenuhi syarat J kurang dari sama dengan 4, atau J kurang dari sama dengan I. Terus karena bernilai benar, kita mencetak nilai A yang sekarang bernilai 9. Kemudian ini salah, harusnya 9. Maka A-nya itu tuh nilainya sekarang 10. Kemudian kita cek apakah nilai A-nya adalah 10. Benar, maka kita ubah nilai A-nya itu menjadi 0 lagi. Kemudian kita lanjutkan ke J sama dengan 5. J sama dengan 5 ini tidak bisa, maaf. J sama dengan 5 ini tidak memenuhi syarat kurang dari sama dengan 4. Maka kita langsung tambahkan baris baru. Kemudian kita melanjutkan loop yang pertama. I sama dengan 5. I sama dengan 5 ini masih memenuhi syarat kurang dari sama dengan 5. Karena itu kita lanjutkan ke loop, kita mulai loop yang kedua. Jadi sama dengan 1 ini memenuhi kurang dari sama dengan 5, maka dari itu kita mencetak A yang sekarang nilainya 0, yang karena tadi itu dia 10 tapi kita ubah jadi 0, maka sekarang A-nya kita cetak 0. Kemudian A-nya itu ditambahin 1 jadi 1, terus periksa apakah itu 10, tidak. Kemudian kita lanjutkan ke perulangan kedua, yang J sama dengan 2. J sama dengan 2 ini kurang dari sama dengan 5, benar. Kemudian kita mencetak A-nya yang bernilai 1, dan kita tambahkan pula nilai A-nya menjadi 2. Kemudian kita periksa apakah 10, tidak. Jadi kita lanjut saja ke J sama dengan 3. 3 ini masih memenuhi syarat kurang dari sama dengan 10. Kurang dari sama dengan 5. Maka kita cetak angka A yang bernilai 2. Setelah kita cetak, kita ubah nilai A-nya menjadi ditambahkan 1, menjadi 3. Kemudian kita periksa apakah A sama dengan 10, tidak. Makanya dari itu kita tidak melanjutkannya dan langsung loncat ke J sama dengan 4. J sama dengan 4 ini masih memenuhi syarat kurang dari sama dengan 5. Karena bernilai benar, kita cetak nilai A yang tadi bernilai 3. Kemudian kita ubah nilai A-nya itu menjadi ditambahkan 1 lagi. Jadi A sama dengan 4. Setelah A sama dengan 4, kita periksa apakah A sama dengan A itu bernilai 10. Oke, maaf kayaknya saya tadi jaringannya jelek. Kita lanjutkan saja ya. Sebentar saya share screen lagi. Oke, sama dengan 10. Karena tidak, kita lanjutkan lagi ke J sama dengan 5. J sama dengan 5 ini tuh, apa kita tadi di J sama dengan 3 ya? Saya lupa. Jadi kita mulai aja dari J sama dengan 4. 4 ini kurang dari sama dengan 5, benar. Setelah itu kita mencetak A yang bernilai 3. Oh, udah tadi. Tapi kita lanjutin aja. A bernilai 3 dan kita ubah lagi A-nya dengan cara menambahkan 1. Jadi A sama dengan 4. Kemudian kita periksa apakah A itu 10, tidak. Jadi kita langsung lanjut ke J sama dengan 5. J sama dengan ini salah. Maaf ya. 5 ini masih memenuhi syarat kurang dari sama dengan 5. Maka dari itu kita akan mencetak nilai A yang bernilai 4. Kemudian kita akan mengubah nilai A-nya lagi. Mengubah nilai A-nya lagi, ditambahkan 1 menjadi A sama dengan 5. Kemudian kita periksa apakah A sama dengan 10 atau tidak. Tidak. Makanya kita lanjutkan ke J sama dengan 6. 6 ini tidak memenuhi lagi syarat kurang dari sama dengan 5. Maka loop-nya ini tuh akan berhenti. Kemudian ditambahkan baris baru, dan kita tambahin lagi ke loop yang pertama tadi, I sama dengan 6. 6 ini tidak memenuhi syarat kurang dari sama dengan 5, maka loop pertama juga akan berhenti, dan program akan selesai. Oke, kita akan bahas pseudocode-nya. Yang pertama kita akan deklarasikan variabelnya, yaitu T, I, A, J, yang semuanya bernilai integer. Kemudian kita deklarasikan A sebagai 0, terus kita baca
nilai T yang akan diinput oleh pengguna, kemudian kita menggunakan pernyataan perulangan for untuk I sama dengan 1 sampai T, kemudian kita buat lagi pernyataan perulangan untuk J sama dengan 1 sampai I, kemudian kalau bernilai benar, kita akan menuliskan A, kemudian spasi, terus kita mengubah nilai A-nya dengan menambahkannya 1, kemudian kita akan mengecek apakah 10, kalau 10 kita akan merubah nilai A-nya menjadi 0 lagi. Kemudian kita akhiri perulangan yang kedua tadi, yang ini, mana ya, saya sorot dulu, yang ini, kemudian kita kalau udah ini, udah nggak memenuhi lagi syaratnya, kita akan menambahkan satu spasi, berpindah baris karena kita kayak enter gitu. Setelah enter gitu, kita akan melakukan perulangan lagi di loop yang pertama. Kalau udah nggak memenuhi syarat lagi loopnya, maka kita akan langsung end. Oke, kita bisa lihat di sini include IOStream itu tuh nama header-nya, using namespace std itu tuh nama library-nya, in main ini adalah deklarasi bahwa ini adalah program utama, in TIA sama dengan 0 dan J, ini adalah deklarasi variabel sekaligus deklarasi A adalah 0, kemudian kita cout untuk membantu pengguna agar mereka paham apa yang harus dimasukkan, kemudian kita in untuk menyimpan hasil input pengguna dalam variabel T. Kemudian kita buat yang for tadi yang sudah saya jelaskan. Maaf. Ini adalah loop yang pertama sampai sini, sementara loop yang kedua adalah sampai sini. Ini sama aja, ini cara bacanya I dimulai dari 1, syaratnya itu tuh yang harus dipenuhi untuk melakukan perulangan setelahnya itu adalah I kurang dari sama dengan T. Terus I-nya akan bertambah 1 setiap kali perulangan. Di sini J-nya bernilai 1, J syaratnya adalah J kurang dari sama dengan I. Dan J-nya akan ditambah 1 setiap kali perulangan. Ini kita, seperti yang tadi saya bilang, akan cetak A, kemudian A-nya akan ditambahin 1 setiap kali perulangan, ditambahin 1, terus kita, ini permisalan, kalau misalnya dia A-nya bernilai 10, maka A-nya akan diganti nilainya jadi 0. Kemudian kalau loop yang pertama yang kedua ini sudah bernilai salah, maka kita akan menambahkan atau berpindah baris dan melaksanakan lagi loop kedua dan berulang-ulang terus. Dan ini adalah akhir, ini penutup dari loop pertama, dan ini adalah penutup dari loop kedua, dan ini adalah penutup program. Oke, kita lanjutkan dengan membahas flowchart. Ini flowchart-nya ini start, terus kita deklarasi 0, A sama dengan 0, terus kita input T, kemudian perulangan yang pertama bahwa I dari 1 sampai T, yaitu kalau benar kita akan mulai loop yang kedua, J sama dengan 1 sampai I. Terus kita bikin input, oh iya benar. Kita akan output A dan spasi, kemudian A-nya kita akan ubah menjadi 1. Terus kalau misalnya A sama dengan 10, kalau benar kita akan ubah A-nya jadi 0, kalau salah kita akan langsung aja J-nya kita tambahin, dan kita ulangin lagi, kita ulangin terus. Kalau misalnya dia udah bernilai salah, maka kita akan pindah ke sini dengan menambahkan 1 ke nilai I-nya untuk melanjutkan loop yang kedua. Yang ke sini, hmm, oh ini salah, harusnya dari sini ke sini dulu, dan ini ke sini, terus habis itu ini ke sini. Terus ini diulang terus, kalau misalnya udah bernilai salah, maka kita akan loncat langsung ke N. Itu agak salah sedikit ya. Oke, kita langsung saja coba. Ini tadi sudah saya compile, jadi kita langsung aja. Oh belum ya? Dan tadi udah saya compile, berarti harus di-compile ulang lagi. Oke, maaf untuk penundaannya. Tunggu sebentar. Oke, sebentar ya.
Maaf ya, agak lama loadingnya. Oke, kita langsung aja masukin 5. Oke, kita bisa lihat ini udah tepat ya sama kayak di contoh tadi. Oke, sekian dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.